واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Jadi nikmat yang paling besar adalah sehat dan sempat. Sehat, badannya sehat, sempat untuk beramal soleh. Salah satu adalah sempat untuk bisa hadir ke majelis taklim. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sehat dan sempat maka kita insya Allah akan memperoleh sesuatu yang baik. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menimba ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi kita hadir di majelis taklim itu, Allah akan memudahkan jalan ke surga. Nah, oleh karena itu malam ini ya merupakan malam 9 Muharram 1445 Hijriah. Jadi besok pagi dianjurkan untuk berpuasa. Disebut dengan puasa Tasu'a, puasa pada tanggal 9 Muharram. Kemudian nanti tanggal 10 Muharram juga dianjurkan kita berpuasa sunnah, namanya puasa Asyura. Sehingga ya intinya pada tanggal 9 dan 10 Muharram kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah ya. Adapun keutamaannya sebagaimana dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, beliau menjawab, yukaffiru as-sanatal madhiyah, bahwa puasa Asyura itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan tentang fikih waris ya. Dan insya Allah pada malam hari ini akan dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang surah An-Nisa ayat 11. Sekarang surah An-Nisa ayat 12 memberikan sebuah penjelasan kepada kita tentang fikih waris. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surah An-Nisa ayat 12 Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan kamu, maksudnya suami ya, akan mendapatkan setengah apa-apa yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka, para istri itu, mempunyai anak. Jadi ini menjelaskan bahwa seorang suami akan mendapatkan setengah ya, setengah harta apabila istrinya meninggal dunia. Itu. Ya. Walaupun yang bekerja itu adalah suami. Jadi suami full yang kerja, istrinya sebagai ibu rumah tangga. Ya kan? Begitu istrinya meninggal,
hak suami itu hanya setengah. Ini ayat Al-Quran. Jadi ilustrasinya, ketika aset itu 1 miliar, maka suami itu hanya berhak 500. Walaupun yang bekerja adalah suami. Nah, kemudian Allah melanjutkan, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'a mimma tarakna. Maka jika istri itu punya anak, ingat, jadi bukan suami yang harus punya anak. Jika istri itu punya anak, ya, mungkin anak bawaan. Yang penting si istri punya anak, maka kamu akan mendapatkan 1/4 saja. Jadi 250 juta saja kalau aset itu 1 miliar. Itu pun mimba diwasiyatin yusi nabiha audain, setelah menunaikan wasiatnya. Mungkin si istri punya wasiat. Ini, si istri punya wasiat atau punya hutang. Jadi contoh punya hutang ya, misalnya mungkin istri berobat ke dokter, ya, itu hutang dulu uangnya misalnya, ya, itu. Nah, atau biasa mungkin istri suka beli mebel, hutang, kan bisa itu. Nah, almari dan lain sebagainya, maka dipotong itu dulu. Nah ini, dipotong dulu. Jadi 1 miliar dipotong dengan hutang. Baru sisanya, ya, sisanya berapa? Nah, ilustrasinya berarti gini, kalau 1 miliar misalnya hutangnya kok, ya, 100 juta, tinggal 900, maka 1/4 dari 900 berarti berapa? 25 juta. Itu hak suami. Kalau istrinya meninggal, nah, disinilah pentingnya ketika waris itu diterapkan. Beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan sebuah keluhan, ya, dari seorang jamaah. Ayahnya meninggal, ya kan? Maaf, istrinya meninggal, istrinya meninggal, dan dia punya anak. Si suami istri punya anak, beberapa anak. Aman-aman saja, itu ya, biasa. Setelah beberapa tahun, suaminya mau menikah lagi. Disinilah ada masalah. Kenapa? Karena sebenarnya tadi kan warisan anak-anaknya siap mau dibagi. Ternyata ketika mau menikah tidak mau dibagi. Bapaknya jangan dibagi. Anaknya menyampaikan konsultasi dengan saya. Seperti itu. Ya. Jumat yang lalu juga ada yang konsultasi lagi, ya. Jumat yang lalu ada yang konsultasi lagi, sama kasusnya. Anaknya berkonsultasi, abah dan umi, gitu ya. Abahnya dan uminya itu, ya, punya 3 anak, baik-baik saja, dan termasuk orang yang kaya. Orang yang kaya. Punya rumah, punya toko emas, dan punya sawah, dan lain-lain. Kemudian, ya, aman-aman saja itu ya.
Lalu setelah beberapa tahun abahnya menikah lagi. Dari pernikahan ini toko emasnya dijual, ya, jadi bangkrut, dan tokonya dijual juga, yang lain-lain juga terjual. Sehingga setelah beberapa tahun abahnya sakit-sakitan, ya, dijemputlah oleh anaknya, karena istri yang kedua ini mempunyai 4 anak. Abah ini sebenarnya hanya punya 3 anak. Nah, disinilah menjadi masalah baru ketika hartanya habis. Saya katakan, semestinya ketika uminya meninggal itu langsung dibagi. Jadi kalau saya katakan aset ketika itu 1 miliar, maka abahnya hanya mendapatkan 250 juta. Seperempatnya. Untuk menikah lagi ya monggo, tidak juga nggak ada masalah. Jadi 750 sudah milik anak-anaknya. Karena tidak segera dibagi, terjadilah kasus seperti itu. Kemudian saya tanyakan, tinggal apa? Lah, warisannya tinggal rumah. Rumah itu ditempati oleh anaknya yang perempuan. Dari istri pertama. Ya, jadi akan muncul masalah baru dan baru. Ini kasus yang kedua. Makanya ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ini dengan jelas bahwa seorang suami, ya, itu ketika istrinya meninggal hanya pilihannya 2, setengah atau seperempat. Setengah kalau si istri itu tidak punya anak. Akan dapat seperempat kalau istri itu punya anak. Jadi yang disebut dengan punya anak itu si mayit yang meninggal. Sekalipun anaknya cuma 1. Walaupun anaknya cuma 1. Bisa dipahami ya? Jadi kalau nggak paham silakan bertanya sedetail-detailnya mumpung ada kesempatan. Saya lebih suka begitu ya. Kalau orang Madura itu, wah kayaknya sulit. Kok salah kok malah begitu. Nah itu separuhnya Iya. ibu yang meninggal kan suami dapat separuh. Iya. Separuhnya nanti Iya. kasih siapa? Ibunya atau mertuanya atau bapaknya? Baik. Sisanya, Iya. baik. Nanti dilihat dari ahli warisnya. Kan si istri meninggal, Iya. tadi ya. Terus si istri ini punya anak. Nggak punya anak. Kalau nggak punya anak, saya ya, Iya. mesti istri kan ahli warisnya adalah Ibu bapak. pertama suaminya dulu. Iya. Kamu punya suami tadi. Iya. Nah suami karena nggak punya anak berarti dapat separuh. Jadi kalau 1 M hanya 500 nih suami. Walaupun yang bekerja suami semua, istri hanya apa? Hidup. Ya. Dan itu pun ada pembantu. Mungkin ya. Nah itu kan. Pembantu tuh. Nih sudah 500 ya. Pertanyaan tadi 500-nya bagaimana kan gitu ya? Dicarilah ahli waris si istri. Coba ini yang ekstrimnya. Si istri ini misalnya punya ayah. Ayahnya dapat. Si istri ini, si almarhum kan, punya ibu, dapat. Istilahnya apa? Padahal bapak dan ibunya si almarhumah tidak norok bunte dalam bekerja. Bahkan dulunya nggak setuju. Mungkin. Nah, ini. Tahu ya? Jadi, iya. Jadi malah dari si suami yang sudah bekerja keras, keluarganya nggak dapat. Suami punya ayah, suami punya ibu, nggak dapat. Mengapa? Yang meninggal adalah istrinya. Ini yang disebut dengan ahli waris. Nah ini Harus bisa dipaham ya, deh. Nah ini
Haji Sari di mana itu? Nyata ini Iya, kan nyata, iya. jangan di Jadi kepala ini. memang harus segera itu akan menjadi baik. Jadi berarti yang konsultasi kepada saya sudah 3 kasus istrinya meninggal, ya. Awalnya baik-baik saja, ya. Ini barusan kasus istri yang meninggal. Iya, istrinya meninggal. Makanya walaupun non tidak berupaya apa. betul, dapat, ya. iya. Kasusnya itu asalnya karena belum nikah, bapaknya baik-baik saja sama anak-anaknya gitu. Nah, begitu sudah berpikiran mau menikah, mulai berubah pikiran. Iya kan? Nah, enggak tahu ya, mungkin faktornya apakah biasa kan istrinya butuh ini. Sehingga pada puncaknya anak ini menilai oh istri barunya ini terlalu boros. Itu. Boros harta itu. Nah, habis. Ini. Ini kan? Nah, saya katakan kalau hartanya tinggal rumah ya sudah segera rumah itu dibagi karena anaknya 3. Kalau tidak segera dibagi muncul masalah baru lagi nanti. Nanti konflik antara saudara si anak-anak ini. Sementara nggak ada konflik. Memang harus. Ya, ini baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya saya ingin coba silakan tanya sedetail-detailnya karena memang apa ya? Ini kan langka juga dia. Itu Ustaz beratnya tadi karena nyata itu banyak orang tua tidak setuju, tapi anak sudah cinta, ya cinta karena orang mikir suatu ketika sukses meninggal, dia nggak setuju dah apa. Tapi begitu, Iya. setuju loh. Itu. Kan ya namun nyata itu. Ya jadi disinilah keuntungan wanita, ya, keuntungan wanita. Walaupun tidak bekerja, ya kan, maka dia sudah menjadi satu dengan suami. Apa yang dimiliki oleh suami, ya dimiliki oleh istrinya. Mungkin ilustrasi lebih lebih ekstrim lagi, misalnya ada seorang pria ya dari bujang udah kerja, sudah kaya baru nikah, misalnya kan, nikah. Setelah nikah, setahun berikutnya istrinya meninggal, istrinya lagi misalnya sama. Menurut hukum Islam, apa yang harta yang dimiliki oleh suami kan juga dimiliki oleh istri. Begitu istrinya meninggal, maka sistem waris harus iya. Jangan, loh dia kan menikah dengan saya baru. Misalnya asalnya, ini harta saya semua ini, kata suaminya. Itu adalah sikap yang salah. Harta bawaan saya. Iya, misalnya. Banyak orang memahami begitu saja. Jadi harta yang dibagi itu harta yang bekerja. Iya, jadi sebenarnya ada. Ya. Betul. Ibu kalau laku kita alakir, kita bini. Mau ibu gimana? Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga. Iya, enggak. Ini suaminya meninggal. Anaknya 4, laki 2, perempuan 2, 1 letkol, 1 ya polisi tapi letkol ya, letkol. Lalu angkatan udara letkol juga, yang perempuannya di Pemda, yang satunya perempuannya guru. Ini suaminya meninggalkan anak putra-putranya sudah diberikan rumah semua, sudah. Cuma ini tinggal rumah di Surabaya, minta 2M, cuma ditawar 1M. Nah ini nanti pembagiannya gimana ini? Apa miliknya ibunya? Ya. Tinggal ibunya dia. Baik. Apa yang diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya selagi masih hidup, itu namanya bukan waris. Itu namanya hibah. Ya, diberikan sewaktu Hidup. bapaknya masih ada sama Ya. ibunya. Boleh, ya, itu boleh dengan syarat adil. Yang disebut adil itu bisa sama. Yang kedua harus bersamaan. Ya,
Kalau tidak bersamaan, seperti pada materi yang lalu saya ceritakan, anaknya 8, yang diberi hibah 5, tinggal 3 meninggal dunia. Nah ini, ya namanya umur kan tidak tahu ya. Gitu. Anaknya 8, kata ramahnya itu ya pikiran bagus, satu persatu dibuatkan rumah sampai 5, 3 belum meninggal dunia. Jadi yang 3 belum dibangunkan, keburu ramahnya meninggal dunia. Ini sudah dibeli semua 4 ini. Ya berarti sudah benar ya, hibahnya sudah benar. Maka yang disebut waris adalah sisa dari itu. Kalau yang sudah dihibahkan berarti jangan dihitung lagi. Gitu. Kan sudah kan? 4 rumah lah, anaknya 4 tadi satu-satu. Udah. Sisanya itu. Sisanya tinggal apa? Rumah itu tadi ya. Rumah satu yang senilai 2M. Katanya putranya yang laki, sudah Mas saya tidak mau minta. Iya. Ya, karena dia mampu. Iya. Dia kan sudah melatih 2 semua lah. Iya. Kalau belum naik. Baik. Jadi yang disebut harta warisannya itu adalah rumah tadi. Kalau memang apa yang masih hidup sudah dihibahkan kan, berarti tinggal rumah. Nah rumah ini cara menghitungnya adalah untuk ibunya akan mendapatkan 1/6. Ya, 1/6 kalau tadi tawar 2M, 1/6 dari 2M. Sisanya untuk anak-anaknya. Nah ini, sisa untuk anak-anaknya. Anaknya tadi 2, bukan 1/4 ya? Bukan, 1/6. Lah, anaknya tadi laki-laki 2, perempuan 2. Nah, berarti ya dibagi 6. Iya. Dibagi 6. Laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat masing-masing 1 bagian. Nah, jadi kalau coba kurang lebih berapa itu? Kalau 1/6 kali ya. 2M. Sisanya nanti dibagi 6 lagi. Itulah. Dibagi. Nah, itu cara menghitungnya seperti itu. Nah, sudah sampai di situ. Ya. Nah, itu nanti dari sambungan ayat. Nah, ayat ini masih walahunnar rubu'u, dan mereka para istri itu mendapatkan 1/4. Ya, mendapatkan 1/4. Nah, istri ini di sini mendapatkan 1/4. Jadi tadi betul yang ditanyakan, karena suaminya yang meninggal kan, maka istri ini akan mendapatkan 1/4 mimma taraktum in lam yakul lakum walad, dari apa yang kamu tinggalkan jika ia tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun, maka jika kamu punya anak, falahun nasumunu, maka mereka para istri itu mendapatkan 1/8. Jadi di situ tadi kasus tadi ya, kan sudut pandangnya suami istri tadi, sudut pandangnya berarti akan mendapatkan, ibunya hanya mendapatkan 1/8. 250 juta. Iya. Karena punya anak. Iya. Enggak 2M kan tadi? 500 tadi ya? Ya 250. Tuh, 1/8 ya. Iya, 1/8. 1/8 karena sudut pandang yang meninggal adalah suaminya. Iya, itu. Memba'di wasiyatin tusuna biha auden, sama. Setelah suami itu kalau punya hutang ditunaikan ya, atau punya wasiat juga ditunaikan. Jadi wasiat yang ditunaikan dengan hutang yang ditunaikan diambilkan dari 2M itu ya. Betul, iya. Lalu dibagi. Betul. Itu maksudnya. Ya. Jadi intinya suami dan istri itu ya sistemnya sama, pembagiannya hanya nominalnya yang beda. Jadi gini, kalau seorang suami tadi dikatakan
alternatifnya dua untuk mendapatkan warisan itu, setengah atau seperempat. Tapi kalau istri, seperempat atau seperdelapan, lebih kecil lagi berarti. Itu. Jadi kalau suaminya yang meninggal, istrinya mungkin dapat seperempat atau seperdelapan. Tapi kalau istri yang meninggal, iya, setengah atau seperempat. Betul itu. Ini patokan, ini kaidah yang harus diingat, ya, harus diterapkan, karena ini ayat Al-Quran. Itu. Jadi istri itu jatahnya hanya paling banyak ya. Ini terlepas ikut andil atau tidak andil ya Pak? Betul. Dapat ya? Iya. Walaupun tidak pelopor. Iya, walaupun sebagai ibu rumah tangga saja, murni itu. Tetap. Ibu rumah tangga ada pembantu, Iya. Pembantu ya, tambah lagi. Jadi pembagiannya seperempat atau seperdelapan. Kasus inilah yang sering terjadi. Karena kan dalam logika kita itu ini pengalaman sulit masyarakat paham begitu itu. Iya. Kiainya betul. Mungkin kiainya betul. Ya. Jadi yang sering terjadi itu kan suaminya meninggal duluan kan, seringnya itu. Walaupun banyak juga istrinya meninggal duluan. Tapi kasusnya sama. Ketika ya. Kalau di perempuan yang sering suami ya. Ya, suami. Karena secara umur suami kan lebih tua ya kan gitu. Sehingga meninggal duluan. Seringnya kan gitu. Iya. Tapi ya sering itu, tapi masalahnya juga sama. Justru ketika istrinya meninggal duluan, kasus yang muncul tidak terlalu banyak. Maksudnya penundaan waris itu tidak terlalu banyak ketika istrinya yang meninggal. Karena biasanya selaku bapak ya, biasanya begitu istri yang meninggal, langsung dibagi, ya sudah, untuk anak-anak. Sudah, saya dapat sekian saja. Selesai biasanya. Tetapi ketika itu awal-awal mesti baik-baik saja itu. Nah, ketika berpikir mau nikah lagi, rata-rata banyak masalah. Tapi ada kadang-kadang orang bijak juga Ustaz. Jadi kerja dengan istri pertama, orang yang ada di dia nggak pernah ada di sana. Jadi dengan istri yang nomor 2 itu dia bikin rumah sederhana, kerja dengan itu. Rumah yang nomor sawit yang pertama itu dia gantikan. Banyak juga begitu. Sering waktu dengan istri pertama tadi oleh. Iya. Walaupun tidak secara pribadi, tapi sering saya jumpai begitu. Berarti agak benar itu. Walaupun Dikat gitu ya. iya, artinya langsung di-cut, langsung. Berarti gini. Iya, dari nol berangkat, kan gitu. Dengan istri yang nomor 2. Berarti kan cukup bagus, adil itu. Tapi ada juga yang tadi kasus-kasus yang malah mau menguasai harta semua. Karena sekarang lebih banyak yang mau menguasai. Iya, itu kan. Nah, kalau yang laki-laki yang karena dia sadar istri nomor 2 ini jangan-jangan cuma tertarik kepada harta. Iya. Laki-laki yang cerdas nggak mau. Iya. Karena dari istri pertama sudah terbukti anak setia juga. Nah, tapi kalau yang nomor 2 ini ciri-cirinya kalau istrinya muda, Ustaz. Ya. ada uang abang saya. Ya. Jadi ya. Jadi masalahnya itu ya. Jadi mesti awal-awal itu baik-baik saja. Istilah setelah istri yang meninggal, gitu ya. Jadi kasus-kasus ini baik itu, sama anaknya itu baik. Gitu. Nah, sudah, harta juga mau dibagikan, mau segera dibagi. Begitu menikah, kan ini belum dibagi, itu kan mau. Akhirnya tidak dibagi-bagi sampai habis. Itu yang sering terjadi. Makanya Islam mengajarkan bahasanya gini, boleh nikah lagi kan gitu. Ini segera dibagi itu lah. Sudah selesai nikah lagi. Jadi bawa modal sedikit saja. Itu yang benar. Itu. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau suaminya yang meninggal, ini yang sering terjadi. Nah, karena tadi kasusnya
banyak suami kan meninggal duluan. Nah, ada 2 kasus yang sering terjadi. Biasanya tidak dibagi-bagi. Suaminya kan meninggal. Nah, hartanya tidak dibagi-bagi. Biasanya memang awal-awal tidak muncul masalah. Kan biasanya kalau perempuan nggak nikah lagi, dianggapnya kan tidak ada bermasalah. Cuma yang bermasalah terkadang kita nggak tahu, namanya usia manusia kan tidak tahu ya. Terjadi al-munasakhot. Munasakhot itu ahli warisnya keburu meninggal juga. Belum dibagi. Dan inilah juga sering terjadi. Yang terakhir generasi cucu nanti. Iya, itu yang kita di Pamekasan itu ya. Nah, itu di Pamekasan, keluarga jamaah Arab itu anaknya 10. 17 tahun yang lalu meninggal dunia, tidak segera dibagi, akhirnya 3 anaknya meninggal. Nah, alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Itu namanya babul munasakhot. Bab jadi ahli waris meninggal dunia sebelum menikmati warisannya. Nah, kayak gitu ya. Bisa dipahami dong. Jadi tetap dapat, tetapi diberikan kepada ahli warisnya juga. Ini yang sering terjadi, ya. Sehingga sering terjadi ada munasakhot 1, munasakhot 2, munasakhot 3. Kalau anaknya meninggal 3 itu namanya munasakhot 3 sudah. Itu. Makanya hal ini dihindari ya, agar kita kembali kepada tuntunan ya syariat Islam agar semuanya bisa selesai dengan baik. Ya. Itu kalau warisan ini dalam UU pasal 35 UU perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut harta dalam perkawinan rumah tangga dibedakan menjadi satu harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan itu harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi. Contohnya hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kalau cerai, harta bawaan juga. Nah, kalau tadi katanya kalau waris meninggal berarti kan harta bersama. Kalau cerai gimana? Ya, baik. Apa yang ditulis ini kan undang-undang di Indonesia ya. Ya, ya betul. Jadi kalau yang kita bahas ini adalah memang murni syariat Islam. Makanya istilah gonogini itu hanya ada di Indonesia. Ada hukum tertentu itu. Nah, kalau di dalam Islam sebenarnya tidak ada istilah gonogini. Tadi harta bersama itu gonogini. Iya, jadi gonogini itu jadi harta yang dihasilkan dari setelah akdu nikah. Itu. Kalau dalam Islam sebenarnya kan tadi saya berikan contoh, dia masih muda, sudah bekerja dan bekerja, anggap gini, dia masih muda sudah punya aset 1 miliar. Kan gitu ya. Udah punya aset 1 miliar. Pas barulah dia menikah. Menikah dapat setahun, takdirkan saja punya anak 1 lah misalnya ya. Kemudian suaminya meninggal misalnya, maka istri pun akan mendapatkan ya dari 1 miliar itu nanti pembagiannya. Walaupun bukan hasil bekerja. Iya. Suami istri. Padahal itu kan murni dari suaminya itu. Ini kalau dalam Islam kan seperti itu. Atau dibalik sekarang, setelah dapat 1 M si suami ini baru nikah,
istrinya yang meninggal. Kan sebenarnya kan hasil murni dari suami. Maka pembagian pun sama. Karena istri sudah masuk dalam kategori menjadi satu dengan suami. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan harta bawaan istri menurut Islam ya? Nah, harta milik istri ya, yang bukan milik suami itu adalah harta yang dimiliki oleh istri sebelum akdu nikah. Nah, misalnya istri itu sebelum nikah sudah punya aset, maka dalam Islam yaitu memang miliknya istri saja sebelum nikah. Gitu. Atau mungkin istri sudah punya warisan sebelum nikah, ya memang punya istri saja. Istri sudah motor. Ya. Sebelum mobil itu nikahan dia punya sepeda motor. Ya. Berarti itu milik istri. Nggak dibagi-bagi. Nggak dibagi, itu memang istri. Itu istri. Jadi kalau suaminya meninggal ditakdirkan, ya memang harta ini sudah miliknya istri aja. Itu. Nggak ikut ke warisan. Tidak hitung dalam warisan. Nggak hanyut. Iya, itu. Nah, Utuh. sekarang kebalikannya, si istri meninggal. Nah, apakah suami akan mendapatkan dari aset istri tadi? Iya, saya ilustrasikan. Sebelum menikah, istri sudah punya rumah. Ya, sudah punya rumah. Nikah, punya anak, istri meninggal, ya kan? Maka apakah si suami akan mendapatkan dari harga rumah ini? Tentu tidak, karena memang itu miliknya istri. Dibagi untuk ahli waris si anak-anak ini. Nah, itu untuk anak-anaknya. Itu yang sebelum akdu nikah dia sudah punya. Itu. Jadi diberikan kepada ahli warisnya, betul. Tapi kalau milik suami kebalikannya, walaupun diperoleh sebelum nikah, begitu akdu nikah itu sudah menyatu menjadi milik istrinya. Makanya kan ada yang ekstrim itu 1 hari baru akdu nikah tetap dapat. Itulah keuntungan istri. Ada yang Ustaz. Apa? Jadi sebelum ketika nikah itu pakai apa? Notaris apa menjadi hak suami. Jadi ketika ada cerai dan menikah tetap menjadi suami. Iya. Orang sekarang itu. Iya. Notaris dulu. Betul. Sebenarnya kan menurut Islam tidak demikian. Saya dengar begitu. Pembawaan suami. Ya, hukum Indonesia itu bukan hukum Islam. Iya, perjanjian itu. Perjanjian. Oh, saya begini kan. Kalau yang meninggal istri tadi kok sepeda motor atau rumah tadi. Ya, gampangnya begitu. Kan dalam Islam milkiyah fardiyah itu kepemilikan pribadi dihargai. Nah, saya ingin tahu dalilnya ketika menikah otomatis jadi istri apa? Jadi harta masing-masing itu gimana? Tadi berarti rumah kenapa tidak juga punya suami kalau memang teorinya tadi setelah akad milik bersama? Yang milik istri. Nah, hanya punya suami saja, tidak menikah jadi punya istri juga. Nah. Ini bedanya di mana? Kenapa dibedakan? Oh ya, perbedaan. Kurang adil. Sebelum beristri, suami punya aset. Setelah kawin 1 hari, istrinya dapat. Ya. Tapi asetnya istri. Setelah kawin, tidak boleh suami. Ya. Tidak berhak. Ya. Tidak tak luang istrinya utuh. Ya. Kenapa kalau punya suami kok? Kayaknya manusia bukan dia bukan syariat. Kayaknya manusia yang nggak ngerti merasa kurang adil gitu. Apa ada dalilnya? Dalilnya di mana? Jadi dalam hadis-hadis yang tersirat para sahabiah ya nanti ya, yang punya harta, ya kan? Ya. Misalnya boleh berinfak kepada suaminya, itu tersirat bahwa harta yang dimiliki oleh istri, ya kan itu ya istri, ya itu memang hak miliknya. Yang mempunyai sejak sebelum nikah. Sebelum nikah. Ketika meninggal tidak masuk jadi warisan. Si suami tidak akan mendapatkan dari situ. Dapat. Tidak dapat. Kenapa?
Karena dia kan miliknya istri. Harta warisan istri itu yang dimiliki istri ya malah. Iya. Kok malah nggak dapat? Sama suami nih, sekarang punya apa? Tadi nikah sudah punya aset 1 M. Otomatis jadi punya istri juga. Ya, oke, begitu. Tapi kenapa punya istri tidak otomatis? Tidak menjadi barang waris, kenapa? Ya, tidak ada keseimbangan istilahnya. Bahasa umumnya, tidak tahu kalau syariat mesti ada dalilnya. Malah kalau dalam yang saya pahami, suami itu kan malah tetap dia akan jadi pengayom. Kan kalau nikah butuh harta juga. Kalau kebetulan dia miskin, terus istri punya aset banyak, dia juga tidak apa-apa. Padahal dia kan butuh juga keberlangsungan hidupnya kan. Anak-anaknya dapat warisan, kok dia malah enggak? Umpamanya istrinya suaminya miskin, istrinya yang kaya, dan kayanya dari sebelum nikah. Meninggal istrinya, suaminya dapat apa? Tak oleh apa? Tidak dapat. Ini bisa dijawab minggu depan. Setengah seperempatnya dari mana? Dari harta siapa? Harta milik suami. Suaminya pas miskin, tidak dapat warisannya. Kan banyak sekarang. Soal istrinya manajer, luar biasa. Ya, baik. Musdalifah di Jakarta. Iya. Penyanyi apaan itu? Suaminya kan di sini. Ya, terima kasih. Ini kasus ini juga apa yang ditanyakan pernah terjadi di Karangpenang. Jadi ada seorang janda kaya, punya anak 1 perempuan, ya, punya cucu 2 perempuan semua, ya kan, janda ini ya. Nah, punya rumah, punya apa, pabrik genteng, punya truk dan lain-lain. Nah, itu menjanda cukup lama. Entah bagaimana, ya namanya orang kan ingin menikah dengan pegawainya. Orang pas-pasan. Iya. Pegawainya. 1 tahun berikutnya si janda ini meninggal. Kan pertanyaan ini nih. Nah, itu kasus ini. Ya. Hitunglah di sana, ya. Jadi si mantan suami baru ini, ya, meminta, minta 1/4 dari hartanya. Ya. Malah infonya katanya minta 1/2 katanya. Gitu. Minta 1/2. Ya, konsultasi dengan beberapa kiai. Nah, kemudian tidak puas. Dari pihak keluarga konsultasi kepada saya, ya, datang, saya jelaskan. Ya tadi, saya akan menjawab bahwa apa yang dimiliki oleh istri sebelum akdun nikah, maka hak miliknya istri saja, ya kan? Nah, tapi kan ada tercampur sedikit, Ustaz. Nah, setelah nikah ya ada kerja kita. Ya gini aja dengan, kan misalnya dari separuh ya, akhirnya gini wes, dirembuk. Itu kan punya truk, truk lama, truk second, itu aja kasihkan, biar semuanya selesai. Nilainya kurang lebih 75 juta. Alhamdulillah selesai dengan baik. Jadi yang menolak itu padahal secara logika yang berhak mendapatkan warisan dari si janda ini itu keluarganya di Jawa, ada masih hidup saudaranya, tapi nggak minta katanya. Malah si apa namanya ini suami barunya ini minta separuh katanya. Wah, jangan-jangan itu dia ya mungkin. Saya jelaskan gitu. Aja selesai, alhamdulillah. Kesimpulannya diberi truk second. Truk second, ya sudah, biar gak rame-rame. Jadi itu kan sampai mau ini ya ke permukaan gitu loh. Nah, iya, saya bilang kalau menurut hukum Islam itu apa yang dimiliki oleh istrinya sebelum akad nikah, sebenarnya gini logikanya sebenarnya. Kalau mau ekstrim, ini suami nggak dapat apa-apa, kan memang janda itu sudah kaya sebelum nikah, itu memang sudah
asetnya janda ini gitulah. Malah sudah diatasnamakan anak perempuannya, cucunya, semuanya sudah. Memang benar udah. Nah, jadi celahnya itu katanya karena kan nggak punya anak laki-laki. Kalau nggak punya anak laki, mestinya saudaranya, kan asli orang Jawa. Saudaranya berhak menerima. Saudara di sana ya saudara istri. Malah di sana nggak mau. Malah yang rame ini suami barunya. Nah, akhirnya selesai. Gini, banyak kasus-kasus seperti itu. Terus itu juga Ustaz, apa mahar termasuk menjadi harta warisan atau menjadi hak yang harta yang dibagi? Betul lah, itu hak seperti mahar adalah milik istri. Seperti harta bawaan. Iya, bawaan itu. Jadi mutlak. Emas misalnya 1 kilo. Iya. Maharnya emas. Iya. Iya, maharnya emas. Maharnya rumah 10 M. Iya. Itu seperti punya tadi rumah istri itu. Sama. Ya. Tidak kena. Tidak. Ini sebenarnya keuntungan istri itu gitu. Keuntungan wanita, keistimewaan wanita begitu. Keistimewaan. Apa yang dimiliki sebelum aktu nikah ya milik pribadinya. Kalau makan bersama, kalau dimakan bersama. Makanya ada boleh bil ma'ruf. Jadi kalau suami ingin menggunakan harus izin. Nah, iya. Karena itu miliknya. Ya. Kalau meninggal nggak dibagi. Nggak dibagi, dibagi untuk ahli warisnya si istri. Suami bukan ahli waris. Suami ada. Suaminya, iya. Enggak, maksudnya suami ahli waris kan, tapi bukan dari harta itu. Dari hartanya sendiri, betul. Dari harta suaminya sendiri. Iya, betul. Punya istri. Iya, istri dan suami. Kan ilustrasinya gini. Ketika belum menikah, si istri ini sudah punya rumah. Ya kan? Nggak boleh diotak-atik. Nggak ada adik, istri aja. Mahar sama juga itu. Nggak boleh diotak-atik. Ya, begitu nikah sudah bersuami, dapat rumah lagi, kan gitu. Maka suami hanya bisa mendapatkan warisan dari yang rumah satunya. Itu rumah satunya itu adalah apa? Ahli waris yang memang benar-benar ahli waris dari si istri ini. Itu ya, kira itu maksudnya. Nah, nanti jadi suami itu bukan ahli warisnya istri ya? Ahli waris. Oh, hartanya bisa berbeda gitu? Harta sebelum dan sesudah. Iya, itu bab kepemilikan harta sebenarnya. Bab kepemilikan harta. Nanti mungkin kita bisa apa namanya? Iya, kaji lagi itu. Memang iya, istilah pondok ini itu kan, iya. Enggak, harta itu berdasarkan sertifikat atau berdasarkan apa ya? Iya. Suami istrinya. Nih, punya istri, ini punya suami, ketika meninggal. Itu kan sudah hak miliknya. Kayak sepeda motor, baju yang ini atas nama. Iya. Itu nanti punyanya siapa sebenarnya? Jadi gini, itu nggak masalah miliknya siapa. Justru nanti contoh yang ekstrim itu tadi yang contoh pertama. Milik suami semua, yang bekerja suaminya, istrinya yang meninggal. Justru orang tua dari istri mendapatkan. Padahal tidak ikut andil. Tidak ikut andil, malah tadi katanya waktu nikah nggak setuju. Iya, Iya. Kalau nggak ngerti mesti tidak setuju. Cuma harus dipatuhi. Ini dapat, ya betul, dapat. Bapak atau ibu dari si istri yang meninggal ini dapat dari harta siapa? Hartanya istri yang mana? Hartanya istrinya. Yang yang rumah itu kan itu ahli warisnya. Bukan dari harta suaminya. Harta suaminya. Jadi makanya pemilikan ini perlu memang perlu ditetapkan dulu. Kepemilikan harta. Jadi betul. Tadi rumusnya apa yang dimiliki oleh istri sebelum menikah. Sebelum nikah. Itu nggak masalah. Sekarang Ya, ada. suami ini sekarang. Ya, suami kan gitu. Suami.
sebelum menikah sudah punya 1 M. Ya. Setelah menikah Sampai 5 M. sampai 5 M. Berarti 4M-nya hasil Setelah Bersama. Ya. ini, berdua. Ya. nah ini gimana? Yang 1 M. Ya totalnya 5 M sekarang kan Iya. yang muncul ketemunya sama suami kan. Kan 5 M jadinya. Iya. Yang 1 bawaan, 4 M-nya hasil setelah menikah. Itu yang punya yang 5M itu punya siapa? Iya, 5M milik suami dan istri. Bisa gitu. Ya, bisa. Punya 2 tuh. Iya. Jadi apa yang Milik suami. milik suami pasti milik istri. Bukan cuma punya suami tapi istri bisa menggunakan. Kan menjadi menyatu dalam Islam itu. Bukan menggunakan saja, ini artinya kepemilikan ya. Pemilikannya. Melebihi dari Ya. pakaian. Nah nanti kalau berbicara gonogini itu kan hanya ada di Indonesia. Gonogini, ya, baru berbicara kalau di hukum Islam begitu talak. Nah ini begitu talak, maka maka harta itu milik suami semua. Itu. Kalau begitu talak, istri tidak punya apa-apa. Makanya nanti ada bab. diberi kontrak. Iya. Nah, kalau talak 3 malah nggak dapat. Kalau talaknya masih 1, 2 masih diberi nafkah tetap. Kecuali dia cuma harus bawa harta bawaan itu. Iya, bawaan nggak yang boleh. Suami nggak boleh mengutak-utik milik bawaannya, makanya harus terpisah sebelum nikah. Punya apa sudah. Ibarat kalau bahasanya pakai rekening istri ya sudah. Apa yang dimiliki sebelum. Kalau berupa barang, rumah ya sudah. Makanya Ramadan yang repot-repot kerja banyak infakkan sudah kokan masjid di belakang itu bantuan. Ya, jadi makanya memang gini. Nanti ada beberapa contoh yang akan saya berikan secara ekstrim, ya. Jadi maksudnya banyak lah itu kan. Belum sempat beramal saja sudah miliknya istri ya. Iya bisa jadi. Iya, rugi. Itu sampai ada satu kasus kan yang kasus di Riyadh itu ya, di Riyadh pokoknya di kisah itu viral dulu sebelum ada WA sudah viral. Jadi ada yang orang pengusaha kaya raya gitu ya, miliarder itu, kemudian dia menghutangi seseorang, ya, nggak kuat bayar. Akhirnya solusinya sudah salah satu anaknya dinikahi, nikahlah. Itulah maharnya ya. Ya mungkin mahar adanya. Otomatis si anak yang dinikahi ini kan menjadi menyatu. Nah ketika suaminya itu pergi ke luar negeri ya bisnis apa meninggal, maka istri yang keberapa ya bahasanya itu mendapatkan harta dari suaminya yang meninggal, padahal baru nikah itu. Walaupun 1 hari. Bahasanya walaupun 1 hari. Kalau sudah akad nikah, maka dia mendapatkan. Yang betul-betul Anissa ini dimuliakan. Kalau itu Betul. masih betul kan? Iya. Tapi dari harta yang berapa coba? Ya dari miliaran tadi. Miliaran tadi dari semua itu. Oke, kalau punya suami kan Pak, jelas ya tadi. Memang punya suami yang diwariskan. Iya. Kenapa ketika punya istri Meninggal. istrinya meninggal, Mewariskan punya suami. mewariskan, mengambil juga dari punya suami kan kasarnya, mengambil dari punya suami, punya dia aman nggak dia apa-apa. Mewariskan punya Ini suami. dasarnya apa? Iya. Mewariskan punya suami yang suaminya masih hidup. Ya betul. Ya. Saya pahami itu. Jadi memang maksudnya itu tadi kan, kenapa tidak sama gitu kan? Ya, jadi kalau hartanya murni hartanya istri kok suami nggak dapat warisan, itulah. Nggak bisa dijadikan warisan. Ya, tidak jadikan warisan untuk si suami itu. Karena memang dari ini kan tersirat bahwa yang dimaksud harta di sini adalah harta dalam penguasaan suami, milik suami itu. Jadi waris-waris itu secara umum akan berbicara tentang harta benda yang dimiliki oleh suami istri itu. Kalau yang ini milik
Bahasanya bukan milik istri. Jadi perlu mungkin gini ya. Maaf ya. Supaya ilustrasinya lebih jelas lagi. Namanya misalnya Fatimah. Fatimah punya harta berupa rumah. Iya kan? Menikah dengan Ahmad. Punya 2 rumah lagi. Kan gitu. Jadi kan kalau dia itu kan 3. Jadi yang akan kalau si suami meninggal, yang dibagikan 2 rumah ini. Maksudnya rumah kedua dan yang ketiga yang dibagi. Rumah yang pertama, rumahnya Fatimah belum status menjadi istri dari Ahmad tadi. Bukan milik sebelumnya. Ya, sebelumnya. Kalau milik Sama aja nanti kalau dibalik itu kalau suaminya ini kalau digambar kan gini. Misalnya nih. Ya, punya rumah ya. Nah, yang 3 gitu kan. Ini rumah pertama milik istri sebelum nikah. 2 punya rumah lagi. Ya. Ya. Kan gitu kalau berupa rumah. 2, 3 sudah menikah. Iya. Kan gitu ya. Ketika suami meninggal, maka maka harta yang dibagi cuma ini dan ini. Ini nggak dibagi. Ketika suami meninggal. Sekarang istri yang meninggal. Istri meninggal. Ini kan sudah meninggal miliknya istri. Dibagi untuk ahli warisnya. Warisnya si istri ini. Yang suami bukan. Yang suami kan bukan. Dan suami tidak dapat dari ini. Kok bisa? Kok bisa? Kan yang dibagi itu hartanya istri Iya. dan suami setengah. Kalau nggak punya anak, setengah. Iya. Jadi ini kan bisa. Iya. Nah, itu makanya bab kepemilikan dari awal. Nah, berarti kalau tadi si istri meninggal, ya kan, suami akan mendapatkan dari ini saja. Paling enak contohnya kalau nggak punya, Nggak punya apa-apa. Misalnya ya, dari awal nikah sampai akhir punya ini, ya suami nggak dapat apa. Nah, itulah kasus yang di Karangpenang kan itu. Dalilnya istri menjadi pemilik punya suami apa? Kalau secara hadis-hadis dan ayat-ayat bahwa Pemilik lah. iya, apa yang dimiliki suami, nah, Ketika ini punya suami. sedekah kepada suami itu. iya, termasuk sedekah kepada suami. Itu indikasi bahwa Milik penuh istri. hak milik istri. Tidak, maksudnya yang punya 2, 3 itu kok bisa jadi punyanya istri dari ceritanya itu. Oh, secara umum ayat-ayat dan hadis-hadis memang begitu mengatakan itu. Secara umum ya, dalam kepemilikan harta itu. Contohnya. Contohnya, ya dalam semua kasus ya, dalam hadis-hadis kan gitu. Maksudnya hartanya suami ya sudah otomatis. Mungkin karena yang menanggung nafkah dan macam-macam dengan suami. Iya. Tidak hak miliknya. Kalau masalah memanfaatkan suruh ngambil Nabi ya. Tapi bahwa itu menjadi miliknya istri, ceritanya gimana? Ceritanya. Iya. Dalilnya, hadisnya, Qurannya. 2 yang 3 itu Iya. 2, 3 itu bisa jadi miliknya Istri istri, itu ceritanya gimana? untuk bab waris. Tidak bab kepemilikan. Karena yang menanggung. Kalau tunggu. Kalau bab kepemilikan ini memang berbeda dengan bab waris. Jadi makanya kalau misalnya talak dalam Islam ya talak, istri nggak dapat apa-apa. Gitu. Talak itu kalau talak istri nggak dapat apa-apa. Makanya istilah gonogini itu kan hanya di sini. Ya berarti kan miliknya suami. Betul, milik suami. Jadi ketika waris itu kok bisa jadi Bagi 2. istri meninggal, Lain padahal suami masih hidup gitu kan? Kan yang dibagi itu hartanya mayit.
Iya. Yang dibagi hartanya mayit. Nah ini yang mana yang hartanya mayit? Nah, itu hartanya mayit itu adalah yang dimilikinya, yang dimiliki mayit, yaitu. Terus ceritanya setelah menikah, setelah diganti miliknya istri, ceritanya gimana? Kan dibagi. Ikut dapat bagian Dibagi. istri. Enggak bahwa itu jadi miliknya istri. Kalau istri meninggal itu dibagi gitu. Kalau suami meninggal, Enggak, kalau istri meninggal. Nah, kan ayat-ayat semua begitu. Bukan- Atau mungkin kebalikannya, apakah ada yang maksudnya dalam urusan warisan itu yang sebaliknya itu harus dipisah-pisah? Nggak ada semua ini. Jadi harta itu kalau dalam Enggak, sepaham saya kalau istri meninggal yang dibagi hartanya istri kan. terus yang ini enggak, yang 2-3. Ya terserah yang punya siapa. Makanya kalau aktenya itu sepeda motor sudah atas nama istri, punyanya istri, ya itu masuk. Tapi kalau atas nama suami, Oh, kalau akte itu kan hanya untuk ini apa ya? Mempermudah administrasi. Itu. Artinya itu nah kalau istrinya kerja memang punyanya istri. Kalau kerjaan pakai saham, ya itu kan harus jelas. Kalau nggak jelas punya suami gitu. Iya benar. Jadi hukum asal lah. Sebenarnya kan hukum asal apa yang dikerjakan oleh suami dan kan hukum asalnya kan suami yang Jadi kerja. mungkin Ya. bisa rancu di dalam pembagian kan banyak suami punya saham, istri punya saham itu. Ada yang seperti itu. Nanti cara pembagiannya ini Iya. Itu bisa dipahami berarti istri punya saham. Kalau saham itu benar-benar dimiliki oleh istri sebelum nikah. Ini saya menurut pandangan Islam ya. Itu tapi kalau mungkin sekarang kan beda. Sekarang itu memang masing-masing mau sendiri-sendiri zaman sekarang ini. Bahkan mungkin anak pun ini atas nama anak. Ya, atas nama anak sahamnya anak mungkin tidak boleh diodak-atik oleh orang tuanya. Kalau menurut Islam kan adalah tetap sebelum meninggal dunia milik orang tuanya. Gitu Mas. Walaupun sudah dikasih gitu. Iya. Jadi makanya nanti dikasih hibah misalnya ya, dihibahkan. Iya dikasih modal suruh kerja. Iya. Anaknya. Jadi mereka harus jelas akadnya itu. Jadi ini hibah gitu ya. Karena di awal memang ada istilah gini. Kalau istilah harta memang ada namanya hibah, ada wasiat, ada wakaf, ada umroh, ada rukbah, ada al-irs, warisan. Jadi bab warisan itu kan harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Sebagai satu ketentuan, dikehendaki ataupun tidak dikehendaki, diinginkan atau tidak inginkan, kalau dapat ya dapat. kalau suaminya berpesan sama istrinya tadi itu kembali yang 2M, Ya. anak-anak bilang sama istrinya, anak-anak sudah saya kasih kerja, ada yang polisi, ada angkatan udara, ada Kepemda, ini ada yang guru, semuanya saya sudah belikan rumah. Bilang sama istrinya suaminya masih hidup. Nanti kalau ini nanti bagian kamu, katanya suaminya ke istrinya. Jadi anak-anaknya itu gimana? Iya. Oh, wasiat gitu. Wasiat. Wasiat ke istrinya itu kan? Baik. Nanti la wasiyata li warisin. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Jadi salah juga. Suaminya salah waktu Salah. itu. Kalau yang ini kan yusikumullah fi auladikum kan wasiat juga. Itu kan bukan wasiat kepada anaknya, tapi berwasiat tentang anak-anak. Yusikumullahu Aturan. fi ya tentang aturan anak-anak. Aturan waris. Iya, itu ketetapan malah hukumnya wajib. Terus wasiat nanti nggak boleh lebih dari 1/3. Ada 2 ketentuan. Pertama bukan kepada ahli waris, yang kedua maksimal 1/3. Jadi kalau misalnya Tadi suaminya itu kan merasa anaknya sudah di apa kerja semua. Karena apa ya? Memang ayahnya bisa masuk polisi, bisa masuk dan masuk Pemda, bisa masuk guru ya. Iya. Itu karena bapaknya sudah. Sama bapaknya dipenuhi semua rumah Iya. satu-satu. Dan lalu bilang sama istrinya,
Ini nanti kalau anak punya kamu, saya pisahkan ke kamu. Sama suaminya lagi istri. Iya. Lalu gimana? Ya nggak boleh. Tetap harus waris. Ya, berwasiat kepada ahli waris nggak boleh. Kalau konsepnya kayak tadi, itu yang dibagi hartanya dari yang mana? Kalau kami misalnya. Yang ini. Entah yang ceritanya Nasir. Oh iya. Anaknya dikasih uang, katanya harta bapaknya. Iya betul. Kalau yang dibagi uang anaknya, Iya. bapaknya semua gimana? Berarti yang kalau memang sepakat kan sudah dihibahkan tadi ya, sudah dihibahkan. Jadi tadi ditanya tinggal asetnya tinggal rumah, maka berarti yang perlu dibagi waris adalah tinggal rumah itu, karena yang lebihnya itu sudah dianggap Artinya dihibahkan. yang dikasih itu kan Hibah, iya. ya. Makanya kalau istri dikasih, Hibah ya. gimana itu? Makanya ini harus jelas juga, namanya hibah itu jangan-jangan bukan hibah, dipinjemi. Kan tadi saya beri ada sebuah kasus anaknya 8 yang diberi rumah 5, niatnya mau diberi semua, dapat 5 keburu meninggal, kan tinggal 3 yang belum diberi ini. Nah, akan muncul pertanyaan, apakah yang dibagi sisanya, kalau dibagi sisanya berarti 5 anak ini untung, sudah dapat hibah, dapat waris lagi. Di sini muncul perasaan yang tidak adil. Alhamdulillah uminya masih ada, saya diundang. Jadi kebetulan ada salah satu anaknya yang laki-laki merasa, iya Ustadz ini gimana ya? Cuma dia termasuk dapat juga. Saya dapat, cuma saya merasa nggak enak, adik saya kan belum dapat. Coba kumpulkan, akhirnya dikumpulkan uminya. Saya kembalikan kepada uminya yang lebih tahu masih hidup. Kira-kira, ya, iya adik-adiknya belum dapat ini. Kalau ini sudah dihibahkan, 5 sudah dapat, 3 belum. Sisa harta sedikit dibagi lagi. Maka karena ramahnya tidak jelas ucapannya bagaimana. Bagaimana kalau begini? Ada 2 kemungkinan. Itu diberikan atau dipinjamkan hak pakai. Ya nggak tahu, cuma nah kalau hak pakai berarti kita hitung ulang. 3 harta warisan. Iya, jadi 3 harta warisan. Kayaknya itu lebih mantap. Akhirnya dianggap sebagai hak pakai selama ini. Yang 5 orang itu. Nah, kelanjutannya karena ada sisa harta ya. Karena sudah jadi apa yang sudah dimiliki, apa yang dipakai dijadikan hak miliknya, sisanya tinggal untuk adik-adiknya. Selesai. Alhamdulillah segera ditetapkan. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, saya bilang untung ini uminya belum meninggal. Uminya meninggal repot lagi. Akhirnya apa maksudnya? Konflik antara 5 anak yang sudah diberi dengan adik-adiknya. Itu kasus nyata di Sampang. Jadi banyak sekali yang sebelum terakhir itu Pak Ibnu itu ya, di Krampon, anaknya 3, perempuan, laki-laki. Yang pertama pedagang, yang kedua kesehatan, yang ketiga polisi di Polres Pamekasan. Nah, bapak ibunya meninggal, harta warisnya tinggal rumah. Nah, ini agak apa namanya? Gimana cara baginya? Datang ke rumah, saya jelaskan. Nah, ini itu harus dibagi 4. Dibagi 4. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Alhamdulillah rumahnya laku 400. Laku 400 dibeli oleh anak yang kedua. Anak yang kedua memang mampu. Selain dia kerjanya di kesehatan juga suaminya polisi juga. Mampulah banyak uang. Akhirnya sudah 100 untuk kakaknya yang perempuan, 200 untuk adiknya yang laki-laki. Selesai alhamdulillah. Itu lama itu. Saya bilang silakan tanya kalau gak jelas. Sebuah-buah tapi malu. Nah, jadi nanti mungkin kalau ada pertemuan lagi nanti tanya juga sedetail-detailnya. Tadi intinya kita berikan contoh-contoh nanti. Ya, sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.